Waktunya sudah dekat, tidak lama lagi kau akan datang kembali. Kami tidak tahu kapan tentunya, tapi engkau mengajari kami untuk waspada dan berjaga-jaga. Kami tidak hidup dalam ketakutan, tapi kami hidup dalam antisipasi. Bahwa kemuliaan yang kau sediakan dalam kekekalan lebih besar dari semua penderitaan yang kami alami hari ini. Hamba berbicara, hamba berdoa, supaya Tuhan melalui suara hamba-Mu, Kau berbicara secara pribadi, individu lepas individu dalam kebutuhan pergumulan yang berbeda-beda. Hamba mohon kepadamu agar setiap kami yang sudah Kau selamatkan ini Kau kuduskan. Hingga kami semakin hari semakin kudus, semakin dekat dan menjadi serupa dengan Kristus. Hamba minta tak satu pun domba hilang lagi. Sedangkan yang tersesat kami cari. Sampaikan sabdamu, beri hamba-Mu pengertian untuk membuat jemaat mengerti pula. Sembunyikan di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebelum Anda duduk, katakan selamat siang. Haleluya. Silakan duduk ya. Puji Tuhan. Anda yang belum mengikuti CGSC, CG Super Konferensi kemarin, ada laporan kemenangan yang saya bawa supaya Anda tidak ketinggalan. Kita nonton bioskop dulu ya. Yang satu ini silakan. Faith is not seeing, faith is believing before seeing. Iman bukanlah melihat, iman itu percaya dulu sebelum melihat. Orang-orang yang harusnya tidak ada, menjadi ada karena iman kita. CG, dari unit itu kau mulai. Saya minta kita semua nangkap visi multiplikasi. Tuhan bilang sama saya, beritahu sama jemaat, aku sudah ada di situ. Waktu aku naik ke perahumu, perahu itu langsung sampai ke tujuannya. Meskipun sekarang badanmu belum sampai ke tujuan, badanmu masih 2023, look at me. Spirit saya ada di situ. My spirit is already di 2033, it's done. Sebelum ada satu perintis ke sana, sebelum ada satu misionaris ke negara mana atau benua mana, Yesus hatinya sudah di situ. Dialah awal, dia juga adalah yang akhir. He is the Omega. 2030, 300 gereja. Amin. Haleluya. Konferensinya sudah lewat, tapi CG-nya masih ada. Waktunya sudah dekat. Tuhan sudah mau datang kembali. Kita nggak tahu aja kapan. Jangan sampai Anda terlewatkan untuk melayani. Kalau Anda datang, jemaat datang ibadah weekend gini, Anda diisi. Tapi Anda tidak bisa melayani, yang melayani hanya segelintir saja. Kita butuh CG, kelompok kecil, di mana kita saling kenal dan dikenal, di mana kita nggak ada seorang pun yang terkenal, semua orang melayani dengan seimbang. Kalau Anda belum ber-CG, ayo ambil kesempatan ini, seusai CG Fun ini, untuk sungguh-sungguh terlibat sebagai murid, sebagai anak Tuhan di dalam visi ini. Saya mau mengundang Anda yang sudah ber-CG, Anda yang sudah anggota tetap CG untuk bangkit berdiri. Silakan berdiri yang sudah. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk mereka, puji Tuhan. Berarti Anda lihat orang-orang yang duduk itu belum ber-CG. Bisa katakan welcome home, ayo CG yuk, gitu ya. Gini. CG itu nggak dijebak, makanya saya balik. Jadi yang sudah ber-CG berdiri, tetap berdiri jangan duduk, yang duduk tetap berduduk, jangan terus tiba-tiba oh gitu lalu berdiri supaya nggak diajak. Tenanglah, tidak ada yang menjebak, ikut CG itu kesadaran loh. Sungguhan, kalau Anda sadar, kalau begini aja imanmu stagnan, nanti gemuk, tapi nggak punya otot rohani. Ber-CG memang resiko ya kayaknya, aduh kenal teman-teman baru, nggak akan nyesel deh. Siapa sini punya anak? Angkat tangan. Dulu belum anak Anda lahir, juga nggak ada orang itu, tapi ketika Anda punya anak, baru, tapi Anda cinta habis itu. Nakal, amit-amit kadang-kadang, tapi Anda sudah terlanjur mengasihi. Itulah indahnya membuka diri. CG itu seperti itu. Nah, Anda kalau mau ber-CG bisa langsung ambil ini, HP Anda bisa keluarkan, klik di situnya. Nanti kan ada formulirnya, nanti akan diarahkan ke wilayah Anda.
pasti cocok. 100% pasti cocok. Kalau hati Anda mau dimuridkan, pasti cocok. Ya, tapi kalau Anda seperti saya ini gagap teknologi, nggak ngerti gini-ginian, sungguhan loh, saya itu malu, tapi ya begitu. Maka saya masih butuh formulir. Nah maka sekarang gerak cepat nih, gercep ini asyir-asyirnya. Kalau Anda lihat, Anda yang berdiri, kakak-kakak rohaninya, lihat yang duduk sana itu butuh formulir, tanya. Anda yang lambai-lambai, karena mereka duduk nggak kelihatan, lambai-lambaikan, nanti asyir-asyir ini kan kasih formulirnya. Kalau Anda seperti saya, nggak ngerti klik-klikan, ya silakan. Ada? Oke, yang butuh formulir segera, ya. Oh haleluya. Nanti ini akan saya keluarkan di akhir ibadah juga, sehingga Anda masih bisa bergabung dengan CG. Yang pasti di gereja kita di mana-mana ada welcome lounge. Minimal welcome corner kalau yang perintisan, belum lengkap fasilitasnya. Di sini juga ada di rooftop, Anda keluar sana ada ruang kaca tulisannya welcome lounge. Itu welcome lounge. Di situ Anda bisa memperkenalkan diri, tolong arahkan saya, dikonekkan ke CG yang tepat. Teman-teman saya ada di situ semuanya, rekan-rekan baik hati pasti akan membantu Anda. Kenal mereka, kenal kami. Tak kenal maka tak sayang. Ya, puji Tuhan. Bisa sekali lagi lihat orang yang duduk, CG yuk. Ya, CG ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk mereka semuanya, praise the Lord. Silakan duduk. Oh, Jesus loves you. Hari ini kita merayakan baptisan nanti di akhir firman. Baptisan akan dilakukan sini live langsung di relay ke sini. Kita akan mengikuti baptisan itu secara langsung. Dan hari ini boleh saya anggap ini sebagai KKR seharian di ujung Cekevan. Saya berkhotbah 5 kali dengan tema besar supaya aku tidak binasa. Karena neraka itu nyata, sorga pula. Dan buat apa kita hari ini bergereja dan saya pribadi kami menggembalakan kalau ujungnya semua domba itu binasa. Saya ingin selamat dan saya sudah selamat. Puji Tuhan, saya tidak ragu akan keselamatan saya. Dan saya ingin semua kita di sini dan seisi rumah tanggamu diselamatkan. Yang agree sama saya katakan amin. Ibadah 5 kali sebagai berikut, 1, 2, 3, 4, 5. Jangan ketinggalan salah satu, tolong dengarkan ketinggalannya. Nanti malam pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, ibadah terakhir saya akan khotbah apa kata Alkitab tentang neraka. Jadi Anda bisa bawa jiwa sampai nanti kebaktian yang paling akhir. Saya akan ulas di situ apa kata Alkitab tentang neraka. Karena hari-hari ini tidak banyak orang berani mengutarakannya. Sebenarnya dalam hal berkhotbah, kalau kita tidak berani terus terang, lebih baik jangan khotbah apa-apa. Tidak perlu di sugarcoat, tidak perlu dilapisi gula-gula. Katakan apa adanya. Yesus ngomong begini kok sama orang-orang di zamannya. Kamu akan ke neraka kalau kamu tidak berbalik. Maka gereja harus punya keberanian untuk memberitakan. Tapi di ibadah sekarang ini, mari kita pelajari tentang waktu. Saya kasih judul, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu pasal 22 ayat 10 sampai 15 kita buka. Wahyu 22 ayat 10 sampai 15. Saya bacakan ayat per ayat. Nanti kita bahas satu persatu. Demikian firman Tuhan, lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Berhenti di situ, saya jelaskan dulu. Ayat 10 adalah sebuah penglihatan Yohanes. Yohanes mengalami interaksi sorgawi. Ketika rohnya dibawa ke sorga, terjadi dialog dengan Tuhan, dengan tua-tua, dengan malaikat-malaikat. Ini adalah pengalaman satu-satunya, gak bisa terulangi di level seperti ini. Dan Yohanes mendengarkan seseorang berkata, kamu jangan meteraikan ya perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Dari situ saya kasih judul ibadah ini, sebab waktunya sudah dekat. Yohanes diberitahu seseorang di alam sorgawi itu, jangan memeteraikan perkataan nubuatan ini. Cukup kontras
dengan Daniel 8 ayat 26 nggak usah dibuka. Di situ Daniel nabi, seorang nabi perjanjian lama, dan isi kitab Daniel itu tentang akhir zaman, diberitahukan, hai anak manusia, sembunyikanlah perkataan-perkataan nubuat ini, karena waktu masa depan yang masih jauh. Tapi kali ini di kitab Wahyu, jangan dimeteraikan, sebab waktunya sudah dekat. Dulu di perjanjian lama, kamu tutup dulu ya, supaya tidak ada yang kepo-kepo, nggak perlu. Waktunya masih jauh. Tapi sekarang sudah dekat kiamat. Maka Yohanes diberitahukan, meskipun ini 2000 tahun yang lalu, waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat itu sejak kapan? Sejak Yesus naik ke sorga. Tapi Yesus gak datang-datang kembali. Kan waktunya masih jauh. Hitungnya nggak bisa begitu. Kalau ke belakang memang kelihatan jauh, 2000 tahun lah, 2000 tahun belum datang kembali. Tapi kalau lihat ke depan, mana ada yang tahu sehari demi sehari. Waktunya itu sudah lebih dekat daripada yang kau kira. Kita nggak tahu. Waktu yang dekat itu dua hal. Satu, yang dunia populer katakan kiamat. Kalau kita orang Kristen yang tahu firman, tidak semudah hanya kiamat. Itu semuanya adalah satu rentetan kejadian. Kalau Anda baca kitab Wahyu. Lain kali ya, saya akan ngajar lagi kitab Wahyu. Mungkin kita lupa, perlu diingatkan. Rentetan kejadian. Tapi ya sudahlah, pakai bahasa duniawi. Supaya lebih mudah dimengerti. Kita itu lebih dekat pada kiamat daripada yang Anda kira. Dan paling tidak, kita lebih dekat pada kematian daripada yang Anda duga. Antara saya dengan mati itu cuma sebatas nafas terakhirku dan kita tidak tahu. Usia tidak jaminan. Dan ini bukan untuk menakut-nakuti, ini fakta. Fakta kehidupan. Lalu ia berkata, jangan kamu meteraikan perkataan-perkataan itu. Sebab waktunya sudah dekat. Ikut Yesus tidak boleh jarak jauh lagi. Ikut Yesus tidak boleh long distance call. Ikut Yesus tidak boleh interlokal malahan. Apalagi internasional. Ikut Yesus itu harus dari jarak dekat. Hidup bagi Yesus juga sehari demi sehari, kesusahan sehari untuk sehari. Ikut Yesus begitu. Kamu harus ingat, ayat ini bicara begini sama kita. Bahwa sejak Yesus naik ke sorga, yang namanya kekekalan itu selalu dekat. Tapi saya juga bisa mengingatkan pakai sejarah. Alkitab menubuatkan di perjanjian lama bahwa Israel akan menjadi sebuah negara setelah mereka tercerai-beraikan ke bangsa-bangsa. Bangsa Asyur, jajah mereka, Babilonia, itu Irak-Iran hari ini. Lalu setelah mereka tersebar mana-mana, Israel itu hanyalah Yahudi, porak-poranda, diaspora. Tapi tahun 1948 dengan bantuan British dan sekutu atau Inggris, Israel berdiri menjadi sebuah nation dan itu banyak terkejut, gak masuk akal. Itu berarti lebih dekat daripada yang Anda kira. Bukan hanya sejak Yesus naik ke sorga, sehari demi sehari itu terasa cepat. Sungguhan, kadang-kadang pernah mikir gak? Kita terasa cepat ya. Ini mau Christmas lagi loh sudah, mau Natal. Loh, sehari tetap 24 jam, tapi Anda realize gak? Anda sadari gak? Saya itu baru menyadari misalnya, lihat berapa video yang lama. Loh, ini bukan, aku kok mudah sekali, baru 2 tahun lalu. Apakah saya cepat menua atau Anda yang lamban menua? Loh kok bisa begitu ya? Rambut saya masih banyak ini. Ya, tapi lebih banyak 2 tahun yang lalu. Saya bilang, waktu terasa cepat sekali ya. Bentar kedip mata, sudah Natal lagi. Masa cepat enggak? Seminggu. Gak bisa pengangguran. Silih berganti pemakaian Tuhan. Kalau Anda hidup produktif dalam Kristus, imanmu sehat, hidupmu akan berasa cepat. Saya pikir iya ya, sejak Tuhan itu naik ke sorga, apalagi di akhir zaman, kayaknya kita ini sudah hawanya dekat kiamat. Itu sungguhan. Ya pakai bahasa duniawi sekali lagi ya, itu rentetan kejadian, gak semudah kiamat. Kiamat itu kan ada pengangkatan Tuhan, ada 7 tahun masa antikristus, ada kedatangan Tuhan kedua kali, ada milenium kerajaan 1000 tahun, ada pengadilan tahta putih. Tak ingatkan kronologi. Tapi bahasa duniawi aja, kiamat memang sudah lebih dekat. Tapi kalau Anda melihat Israel, saya tidak akan ngomong komentar
politik praktis, karena saya nggak sebagai hamba Tuhan, kita ini berbelas kasihan atas setiap jiwa. Untuk mereka Yesus mati. Mau Israel kayak, mau Palestina kayak, mau Soviet kayak, mau Ukraine kayak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, seluruh dunia. Sehingga ia telah menyerahkan, mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Meskipun demikian, saya harus memberitakan bahwa di dalam firman Tuhan, Israel keturunan Abraham, umat Israel maksudnya, adalah jam dinding sejarah. Perang dunia ketiga nanti akan dipicu dari Timur Tengah. Kalau perang dunia ke-1 dulu dipicu dari Eropa, lalu ini nimbrung, itu nimbrung, seluruhnya akhirnya perang. Perang dunia kedua, tentunya kita tahu Jerman, Hitler, lalu ada Mussolini, Itali, tapi di sebelah timur ada Jepang. Yang disebut satu persekutuan. Lalu di sebelah barat tentunya ada semuanya, Perancis, Inggris, lalu akhirnya yang mengakhiri Perang Dunia Kedua adalah Amerika dan bom atomnya. Hiroshima, Nagasaki, tahun 45 kita pun melihat dunia semua berubah dan Indonesia tahun 1945 menjadi merdeka. Itu semua sejarah kan? Perang dunia. Perangnya jauh-jauh di sebelah sana Eropa itu sampai merembet sampai ke timur, sampai ke Asia Tenggara. Semuanya, pertikaiannya. Perang dunia nanti ketiga itu dipicu dari Timur Tengah. Kalau Anda baca di kitab Wahyu kita akan tahu bahwa yang namanya hotbed ini, ranjang panas, kursi panas ini di Timur Tengah, Middle East ini nggak akan selesai. Dan seluruh bangsa akan bangkit melawan Israel. Kita akan tahu. Berarti Pastor Philip mau ngomong apa nih sekarang? Berarti dengan perangnya sekarang di Palestina, Israel ini sudah akhir zaman. Loh, ini akhir zaman tapi belum berakhir. Percayalah, ini bukanlah kiamatnya. Perang ini bukan kiamat. Ini baru desas-desus perang. Perang terjadi sungguhan, tapi tapi di endingnya, tapi belum berakhir. Memang perang mulai terjadi. Alkitab pun mengatakan jikalau kamu mendengar desas-desus perang, Yesus memperingatkan murid-muridnya, bangsa melawan bangsa, negara melawan negara. Ketahuilah bahwa sudah dekat, tapi akhirnya belum tiba. Saya ditanya sama beberapa orang, Pastor Philip, buat apa sudah kerja, buat apa gini loh, ngawur. Kita harus waspada, berjaga-jaga itu harus produktif dan aktif. Apakah nanti ini perang dunia? Belumlah. Belum, masih banyak nubuatan-nubuatan yang belum digenapi sebelum itu. Tapi kalau Anda lihat, semakin banyak biblical prophecy, nubuatan Alkitab sudah mulai genap. Kalau Anda lihat aja dari 48 tersebut menjadi negara, sudah tahu jam dinding pukul berapa, ini pukul akhir zaman, sudah ngerti. Udah harus tahu. Lalu tahun 1967, itu 48 kan, Yerusalem kembali ke pangkuan Israel lewat 6-day war atau perang 6 hari. Pemicunya pertama-tama adalah perang antara Mesir dan Israel. Lalu nimbrung semua yang lainnya, negara-negara Arab seperti Yordania, masuk Syria, lawan Israel dalam 6 hari, 20.000 tentara Arab mati, 800 tentara Israel meninggal. Yerusalem kembali, termasuk Golan Heights atau dataran tinggi Golan dan beberapa tempat-tempat yang lain. Kalau Anda melihat bagaimana nubuatan dalam Alkitab mengatakan bahwa Yerusalem akan kembali kepada keturunan Abraham, Anda harus mengerti bahwa waktunya tidak menjadi semakin jauh, semakin dekat. Kalau kita lihat dari world history atau sejarah dunia, belum lagi kita rasakan dalam kehidupan pribadi bahwa waktu Tuhan itu tik-tok, sekarang sudah detik, bukan lagi jam atau menit. Saya tidak berkata ini supaya kita memprediksi kapan Tuhan akan datang, jangan merasa lebih pangkat dari Tuhan Yesus. Yesus pun mengajari kita untuk tidak sok tahu, padahal dia maha tahu. Kalau dia aja, orang sekaya dia aja humble, orang miskin kayak kita jangan gaya. Dia sok tahu aja tidak mau menunjukkan pamer maha tahuannya, karena dia masih dalam pelayanannya sebagai manusia di Galilea.
Dia masih memuridkan kita, murid-muridnya itu para nelayan. Dia berkata, anak pun tidak tahu karena anak memilih dalam dagingnya, dalam pelayanannya di bumi. Tidak ada orang di dunia yang akan tahu kapan waktunya, mau bulan, kayak tanggal, hari, jamnya, tahunnya. Jangan coba diprediksi. Jangan percaya orang yang memprediksi Tuhan akan datang nanti tahun 2017. Sudah datang ya, sudah lewat ya. Sekarang tahun berapa sih? 23. Tahun 2027. 2000 berapa? Enggak, jangan. Enggak peduli dia siapa, jangan percaya orang yang merasa dirinya lebih pangkat dari anak Allah. Don't believe a thing. Ya, percaya saja, simple yang Tuhan katakan, kamu harus waspada dan berjaga-jaga setiap saat waktunya. Yang pasti Alkitab menubuatkan bahwa waktu Tuhan datang nanti pengangkatan itu, manusia akan gini kondisinya, mereka akan makan minum. Coba Anda lihat kalau akhir pekan ya, lihat di restoran semuanya penuh orang makan minum. Orang mau bilang negara ngalami krisis apa, orang tetap makan. Orang tetap minum, makan minum selalu antri penuh. Itu kadang-kadang macet, restoran Indonesia, restoran lokal kayak Depot, restoran Korea lah, restoran Chinese lah, mau dimsum, mau yang steak lah, kafe lah, semuanya buka, tambah banyak. Puji Tuhan untuk rezeki. Tapi itu juga Anda lihat menjadi tanda bahwa manusia lebih suka enjoy hidupnya, which is good. Tapi jangan lupa Tuhan, supaya kau jangan diseret ke pengadilan. Dan mereka akan mengawinkan. Waduh, undangan dan kondangan tak henti-hentinya. People never stop to marry. Orang tidak pernah berhenti untuk menikah. Di saat semuanya itu seperti zaman Nuh, tiba-tiba air bah. Anda tidak akan pernah tahu kapan Tuhan datang. Makanya bangun your spiritual life. Kehidupan rohanimu bangunlah. Kalau Anda lihat dari tahun 67, lebih dekat lagi Yerusalem sudah kembali. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat dari semuanya ini, saya bisa tunjukkan begini aja. History and prophecy, they are all gonna come to one dot, one end. Kalau Anda lihat dulu ya, yang namanya histori sejarah dan profesi nubuatan itu sejauh timur dari barat. Tidak pernah ketemu. Sekarang itu begini. Meruncing. Ke satu titik. History and prophecy. Apakah ya kalau saya bicara seperti ini Alkitabiah? Alkitab mengajarkan kamu harus bisa menilai pohon ara. Kamu lihat pohon itu gimana, kamu harus tahu musim panas. Kamu sudah tahu, kamu bisa lihat langit dan tahu ini mendung, sebentar lagi hujan. Kita yang di Surabaya ini lagi doa-doa. Mungkin lupa masukkan di dalam topik doa kita, minta hujan. AC pun sampai gak kerasa di rumah. Nah, nanti pendoa-pendoa kita ya, apalagi yang di Surabaya sini, dengar-dengar di Jakarta udah hujan ya. Di Surabaya belum hujan, topik doa kita salah satunya, minta hujan ya Tuhan. Kalau Anda lihat langit, Anda tahu ini mendung atau bukan. Langitnya mulai warna gitu, sekalipun sore Anda tahu ini sebentar lagi ini hujan. Ini bukan cuma sore-sore abu-abu, ini langitnya lagi, sebentar lagi akan ngamuk. Kita harus bisa menilai. Jangan lupa, Alkitab ayat 10 katakan, sebab waktunya sudah dekat. Karena itu sekarang implikasinya ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Tuh, gimana sih? Alkitab kok suruh orang berbuat jahat? Bukan. Perhatikan dulu kalimat pertama. Barang siapa, dia sudah berbuat jahat. Cepat bertobat. Kalau nggak niat, apalagi setengah-setengah pertobatannya, nggak mungkin bisa mentas, nggak mungkin bisa. Gereja iya, nightclub iya. Nggak bisa, pasti akhirnya gereja dikanibal. Nggak bisa nightclub dikanibal, nggak bisa. Ketika Anda sembah Tuhan atau mamon, Tuhan pasti dikorbankan, udah 100% wong manusia itu kedagingan. Tinggal tahan-tahanan aja berapa lama kau kuat tahan Tuhan. Berapa lama kau kuat pegang Tuhan. Benci sama mengasihi, kalau Anda tidak lepas benci, pasti dikanibal tuh kasih. Pasti kasih kalah, bukan karena Tuhan kalah. Karena Tuhan tidak bisa dimadu. Ketika kau taruh Tuhan di satu ruangan, Tuhan yang keluar dari ruangan. Enggak percaya, istri yang sah. Yang akan keluar dari ranjang perzinahan. Kalau kamu mau sama dia, aku pergi. Kalau pelacurnya sih enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kamu sama istrimu enggak apa-apa. Tapi selalu jangan lupa tiap Sabtu datang ke rumahku. Setan itu mau di dua. Iblis itu mau di madu. Apa yang dari Kristus tidak akan mau. Jadi kalau Anda membenci,
Tapi masuk dalam kerajaan kasih, cepat lambat Anda pasti keluar dari kerajaan itu. Gak bisa. Makanya itu sekarang jadi ngerti ayat ini, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar, karena waktunya sudah dekat. Zaman sekarang ini zaman edan, jadi saya nggak percaya, misalnya suami istri konseling lalu suaminya komplain, kadang-kadang istrinya emansipasi. Zaman sekarang ini zaman edan artinya yang bisa nggak setia, bukan hanya yang laki-laki, perempuan juga nggak kalah. Misalnya kalau sekarang yang suaminya datang dan mengeluhkan istriku selingkuh, tapi nggak ngaku. Ngakunya hanya teman tapi mesra. Nonsens lah. Zaman ini mana ada? Gak ada orang itu cuman mesra-mesraan, itu gak ada. Pasti berzina. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Gak ada. Tidak mungkin. Namanya orang pacaran kalau tidak, bahasa Surabaya ya, kalau tidak genah. Gak mungkin zaman ini cuman sampai petting saja. Pasti hubungan suami istri. 100%. Kenapa? Tontonan kita sudah gitu. Internet di mana-mana. Internet itu bagus. Buah pengetahuan yang baik pula. Tapi juga ada jahatnya. Tergantung siapa yang memakainya, siapa yang memetiknya. Nggak mungkin. Kalau zaman dulu, zaman-zaman kepolosan, orang itu bisa serempet-serempet. Makanya sekarang anak-anak muda kita kadang-kadang dituduh sama teman-temannya, fanatik lu. Gak fanatik, gak bisa suci, percayalah saya. Jadi jangan takut dibilang fanatik. Iya mau apa, memang itu pilihan hidupku. Karena aku fanatik pada keluargaku. Aku mau mendirikan keluarga yang bahagia. Sorry. Gak ada holy, gak ada happy. Gak percaya? Keluarga kalau ada pihak ketiga, mana bisa bahagia? Tidak ada holy, tidak ada happy. Mau happy? Holy dulu. Kalau sana mau bilang saya fanatik, monggo silakan. Silakan sebut saya fanatik. Iya. Pastor Philip Mantova fanatik ya, radikal. Iya. Saya nggak ekstrim. Kalau ekstrim itu nggak punya fondasi. Ekstrim itu hanyalah radikalisme yang kosongan. Tapi kalau saya radikal dengan Tuhan, yes, saya tidak akan apologize. Saya tidak akan minta maaf sama siapa-siapa. Kalau saya tidak radikal sama Tuhan, tampar pipi kiri, kasih pipi, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Saya tipenya orang, kalau tidak memberikan pipi kiri saya langsung setelah ditampar pipi kanan, saya biasanya akan tendang pipi kiri orang itu. Sebelum saya tendang pipi kirinya, saya kasih pipi kiri saya. Kalau saya tidak fanatik, saya tidak mungkin bisa bertahan jadi orang Kristen. Jangan lagi jadi hamba Tuhan di zaman edan. Kalau saya tidak bersih soal money, gak akan puas kita ini makan uang orang sampai juta, miliar pun kita akan terus. Gak akan puas sampai kita di penjara karena korupsi perusahaan. Kalau kita bisa kompromi 50 ribu, kita merem 50 miliar. Gak bisa, barang siapa cemar, dia akan terus cemar. Gak ada namanya pacaran. Mulai lihat ya, anak muda kalau mulai pacaran, dulunya aktif di CG, sekarang enggak. Itu sudah mulai tanda-tanda itu bahaya. Itu ujungnya bukan dia enggak aktif. Kalau dia hanya enggak aktif atau pindah gereja, enggak apa-apa. Itu enggak mungkin, gelagatnya sudah tahu, itu ujungnya keranjang. Anda harus mengerti kalau anak Anda mundur saat pacaran, remnya tarik tapal kuda. Jangan dimarahi, jangan disembeli. Ngomong baik-baik sama anaknya, anakku, ini bukan arah hidupmu. Ini bukan arah hidupmu. Jangan begitu. Tahan. Gak akan berhenti sampai situ. Karena itu kita harus memilih sih. Waktunya sudah dekat. Zaman dulu itu zaman lugu. Zaman lugu gimana? Kita masih mendengar cerita bahwa ada orang-orang yang dapat kesempatan kedua. Si itu jatuh lalu dipulihkan, puji Tuhan. Saya masih percaya ada yang gituan, tetapi jangan mencobai Tuhan. Karena zaman sekarang, zaman yang semakin bobrok ini, lebih sulit itu terjadi. Bukan karena anugerahnya berkurang, tapi kejahatan bertambah. Lebih sulit. Lebih sulit.
Dulu kita dengar cerita gimana ada orang itu last minutean. Di akhir hidupnya dia serahkan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan. Zaman sekarang semakin jarang. Semakin jarang. Sama dengan virginity atau keperawanan itu semakin jarang. Zaman dulu, wah tabu. Zaman sekarang, biasa. Di zaman dosa semakin biasa, semakin banyak, semakin mewabah. Apa yang mulai biasa, itu Anda harus tahu bahwa itu mulai mewabah. Sekarang lihat ya orang-orang yang homoseksual lebih terang-terangan. Dan itu padahal masih minoritas di dunia, tetapi sudah mulai outspoken, sudah mulai sudah mulai bisa menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita melihat bahwa itu menjadi biasa. Apa yang menjadi biasa mulai menjadi mewabah. Hari ini dibanding 50 tahun lalu LGBT, tidak ada apa-apa. Sekarang lebih rata-rata. Lihat segini banyak, ada satu. Dulu, kalau ada satu, jadi Anda harus melihat sesuatu di sini bahwa di zaman dunia semakin cemar, kita harus radikal sama Tuhan. Kita harus radikal. Orang bisa berhenti melayani. Saya tidak berkata bahwa melayani itu keharusan. Melayani itu kehausan. Saya tidak berkata kalau melayani Tuhan itu kalau enggak nanti masuk neraka. Siapa bilang? Bukan, melayani Tuhan itu bukan karena itu. Tapi kalau hari ini saya berhenti melayani Tuhan, ujungnya saya tidak akan jadi orang baik yang tidak pelayanan. Saya pasti diseret ke sana. Karena kalau Anda lihat di luar sana, gak ada orang baik. Gak ada sampai orang baik tidak pelayanan. Yang ada di luar situ tuh rusak. Luar biasa. Saya terkejut pergi ke sebuah negara, papa mamanya gak tegas. Justru karena orang-orang kaya. Beberapa orang-orang di negara itu, saya pernah lihat papa mamanya melayani, tapi anak-anaknya dia loose, dia terserah. Saya ke situ, papa mamanya minta tolong sama saya. Putra-putri mereka saya ajak bicara, karena sudah tidak mempan siapa saja. Saya ngomong pun di debat, tapi mereka mendengarkan. Anak-anaknya satu-satu berkata, aku ateis sekarang. Papanya langsung kebakaran jenggot. Mamanya berkata, kok bisa begini Pastor Philip? Ini bukan orang Indonesia. Kenapa kok bisa begini? Dia bilang, anak saya bahkan berkata soal LGBT, dia berkata begini. Apa salahnya kalau memang orang dilahirkan gitu? Kalau itu preferensi, ya kan? Mama papa ini kuno. Memang kita punya keluarga Kristen. Tapi zaman udah beda, mah. Teman-temanku itu preferensinya gitu. Kan gak salah mereka. Mereka dilahirkan demikian. Tepuk jidat itu papa mamanya. Dia berkata, kok bisa begini papa mamanya konservatif? Dalam tradisi, value keluarga maupun dalam firman Allah. Anaknya, di mana, kapan kami kehilangan anak itu? Saya beritahu kepada papa mamanya, ketika Anda mulai loose, anaknya mulai gak pelayanan. Gak ada zaman netral sekarang itu. Gak ada yang namanya Tuhan, setan, tengah itu gak ada. Dia lepas dari Tuhan. Bukan lepas, sedikit loose aja, sedikit longgar dari Tuhan aja. Langsung diseretnya itu gaya tsunami ke iblis. Gak ada jalan tengah. Sekarang itu begitu. Sedangkan gereja aja diserang sama setan. Kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Terjadi ini itu. Orang-orang yang trauma di dalam gereja itu juga banyak. Gak sedikit. Makanya itu orang-orang yang bergabung di gereja yang baru. Jika mereka dari gereja lama harus selesai di hatinya. Kalau enggak nanti Anda akan digoda dengan hal yang sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Mesti sungguh-sungguh waktunya itu sudah dekat. Barang siapa berbuat jahat, biar dia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Kalau dulu cuman hahaha hihi, cuman merah-merah pipi. Dulu cuman texting-textingan, zaman SMS lagi. Zaman SMS lebih kuno tapi nggak terlalu kuno. Sudah ada HP. Wah SMS, kamu kok cantik hari ini segalanya. Sekarang nggak ada yang gituan. Sana berani bilang lu kok cantik. Padahal sama-sama sudah punya pasangan. Itu pasti langsung jam berapa ketemu. Zaman sekarang itu sudah tidak ada telur setengah matang. Siapa berbuat jahat, just biarlah ia terus, kata terus itu completely evil. Barang siapa cemar, kata cemar, dan biarlah ia terus, kata terus itu adalah tidak ada hand remnya. Just langsung jatuh, tidak ada goyah. Zaman sekarang bukan zamannya
digoyahkan. Zaman sekarang adalah berdiri atau jatuh. Tidak ada tengah. Sadarkah Anda, kenapa kita sungguh-sungguh sama Tuhan? Sebenarnya bukan kita menjaga iman kita, tapi iman itu yang menjaga kita. Sebenarnya bukan kita yang menjaga Tuhan. Wah, aku harus jaga Tuhan, jaga kekudusan Tuhan. Bukan, kekudusan itulah yang menjagamu, menjaga karirmu. Kekudusan itulah yang menjaga rumah tanggamu. Saya berdoa bukan menjaga hidup doa saya yang menjaga saya. Karena itu ayat berikutnya, di ayat yang sama sih, di kalimat berikutnya dikatakan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Artinya, jangan berhenti ya. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Anda tidak pernah bisa menjaga iman. Imanmu yang menjaga. Kita tidak bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang menjaga kita. Makanya saya tidak mau lepaskan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ayat 12, sesungguhnya aku datang dengan segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Kata aku datang segera dalam bahasa Inggrisnya, behold. Disuruh lihat, lihatlah. Sesungguhnya di situ behold, lihatlah. I am coming quickly. Tuhan bilang, aku datang lebih cepat daripada yang kau kira. Karena waktu aku datang, seperti di zaman Nuh air bah, manusia akan sibuk makan, minum, dan kondangan. Aku datang. Jadi di saat-saat mereka tidak menyadarinya. Semua berjalan normal, weekend demi weekend, akhir pekan demi akhir pekan, gitu tiba-tiba aku datang. Nah kita tidak tahu kapan pengangkatan itu yang akan terjadi, tapi itu akan terjadi karena itu firman Allah. Jikalau firman-firman nubuatan seperti tahun 48 itu pun digenapi, maka firman yang langsung berkenaan dengan Tuhan sendiri tidak akan tidak digenapi. Sesungguhnya aku datang sekarang, aku datang membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Upah di sini adalah upah perbuatan baik. Kita semua diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita harus mengerti kita diselamatkan karena ketaatan Tuhan di kayu salib. Jadi tidak ada sama sekali yang namanya share-nya kita, tidak ada bagian kita dalam keselamatan kita. Keselamatan kita itu diberikan cuma-cuma, berarti 100% lunas. Tidak ada gini loh, 90% lalu plus-plus. Aku kasih Tuhan Yesus selamatkan kita, lalu Tuhan masih wait and see, lihat dulu kita itu nakal atau kita itu nurut. Maka keselamatan itu confirm atau enggak seperti tiket di issue. Enggak. Tuhan kalau kasih keselamatan itu 100%. Tapi jangan lupa, pepatah ini dalam bahasa Inggris, we are saved, we have been saved unto good works. Setiap anak Tuhan yang diselamatkan, orang berdosa yang diselamatkan, dia diselamatkan agar dia melakukan perbuatan benar. Paham ya? Dia tidak diselamatkan untuk dia berbuat jahat. Tidak ada orang yang diselamatkan untuk kembali ke kehidupan lamanya. Kita itu diselamatkan berarti diselamatkan dari. Diselamatkan itu bukan diselamatkan kepada. Lah buat apa saya diselamatkan dari api, lalu habis itu saya buka kompor kebakar? Buat apa sih saya itu diselamatkan dari jurang, kemudian besok hari saya setir dengan sengaja masuk jurang? Bukankah itu kebodohan dan kekonyolan? Makanya itu Alkitab memperingatkan bahwa kita ini diselamatkan. Memang betul dosamu diampuni begitu saja. Tidak sama sekali Tuhan menuntut buktikan dirimu dulu. Tapi jangan lupa, the purpose of our salvation is to do good works. The result of our salvation, hasil daripada keselamatan kita adalah kita masuk surga. Tetapi the purpose, tujuan Anda dan saya diselamatkan adalah untuk melakukan perbuatan benar. Bahkan perbuatan baik juga. Makanya Paulus berkata, asal aku masih hidup, tugasku berbuah. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus berkata, I've been saved. Saya sudah diselamatkan dan bahkan saya dipanggil dan dipilih Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Dalam kasusnya Paulus, dia dipakai jadi rasul kepada bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil dan menanam gereja. Kita semua pasti punya peran dari Tuhan dalam kehidupan ini yang belum selesai, makanya kita masih di sini. Coba lihat kanan kiri, coba lihat itu produk Tuhan yang belum selesai. Di kanan kiri Anda, kalau sudah selesai, dia sudah nggak di sini. Omongan kanan kirinya, oh sama ya bro, masih belum selesai ya. Jadi ya, ayo Cihayo ya, ayo Cihayo. Ayo kita semua memberi semangat satu dengan yang lainnya. Kita semua harus berlari, berlomba.
dalam iman. Tiap hari saya bangun tidur, saya berkata, thank God I'm a born again Christian. Terima kasih Tuhan, aku adalah orang Kristen yang lain baru. Lalu saya ngaca waktu saya sikat gigi, kan terpaksa ada cermin di depan saya. Saya seolah bertanya pada diri sendiri, kenapa kamu masih hidup hari ini? Pasti ada sesuatu yang saya perlu lakukan today. Sekalipun saya tidak perlu melakukan apa-apa untuk saya masuk ke sorga. Kapanpun saya dipanggil Tuhan, saya akan ke situ. Tapi kenapa saya di sini bercerminlah, there is something you haven't done. Ada sesuatu yang belum kau lakukan. Atau belum rampung, belum kelar. Sesuatu yang harus kuselesaikan. For I have been saved unto good works. Karena aku diselamatkan untuk perbuatan baik. Nah Tuhan berkata, kalau kamu menyelesaikan itu, aku membawa upah untuk membalaskan pada setiap orang menurut perbuatannya. Padahal kita ini diselamatkan cuma-cuma loh ya. Kenapa harus dikasih upah? Tuhan itu maha murah. Murah hati dia, bukan murahan. Sekalipun kalau kita makan di restoran, ya kan, kalau kita lihat di situ sudah ada service charge-nya. Kalau saya kelihatan pelayannya itu memberikan pelayanan yang baik. Apalagi kalau dia lagi hamil lah atau apa, apalagi kalau orang tua. Anak muda juga membuat saya jadi goyah hati saya itu belas kasih. Karena saya lihat ini anak mungkin usia sekolah sambil kerja. Sekalipun sudah ditulis di situ, itu semua kasih karunia. Wong sana loh sebagai restoran kamsya-kamsya ada pelanggan di masa-masa krisis seperti ini. Saya nggak bisa mentang-mentang lu yang butuh gua. Karena yang namanya customer is king kan. Karena pelanggan itu raja. Kalau saya lihat begitu, belas kasih. Wong Yesus hidup dalam diri saya ya pasti berbelas kasihan. Saya pasti kasih lebih dari service charge itu. Saya ngomong begini sebagai contoh aja. Peduli amat service charge-nya sudah include. Sudah include di dalamnya, sudah termasuk. Saya pasti kasih dia cash. Terima kasih ya Mbak, terima kasih ya Pak, terima kasih, thank you. Saya pasti kasih. Oh untuk apa ini? Kadang-kadang orang yang tanya. Enggak, sudah ada kok. Enggak apa-apa Pak, terima kasih. Tuhan tuh kayak gitu. Kita tuh dikasih thank you. Bukan Tuhan thank you, Tuhan gak pernah berterima kasih sama kita. Kenapa dia berterima kasih? Wong dia kasih. Kita yang terima kasihnya dia. Dia kita yang menerima kasih. Tapi Tuhan tuh kasih kita upah. Sekalipun kalau kita kerja seumur hidup, kerja rodi sama dia. Demi gak masuk neraka itu aja tidak bisa kembalikan ke Tuhan selama-lamanya kasih karunia-Nya. Tapi Tuhan itu ingat, Tuhan itu tidak pernah membuat kita itu kerja sia-sia. Makanya orang yang berkata pelayanan membuat aku burn out, salah filsafat. Orang yang berkata doa membuat aku jenuh, salah filsafat. Orang yang berkata ikut Tuhan itu dapat apa? Salah alamat. Lupakah hai kacang akan kulitmu. Misalkan tak balik nih, makanya kalau mau bayar sama orang itu bayar di belakang aja. Misalnya kalau kita di parkiran liar, mobilnya agak bagus. Mau kasih uang itu janjikan dulu lebih baik di belakang. Pak jaga ya. Nanti saya kasih begini. Oh iya bos, makasih. Dia punya harapan. Bayarnya di belakang. Tapi jangan sampai terus tidak dikasih apa-apa. Oh, nggak fair. Nanti dikasih, wah dia happy. Kalau manusia itu kecenderungannya begini. Makanya saya nggak ngerti kenapa Yesus itu bayar di depan. Dilunasi dulu, saya enggak tahu. Saking percayanya sama kita, padahal kita ini enggak bisa dipercayai. Kalau misalnya mobil Anda diparkirkan di tempat yang rawan, lalu Anda bilang sama orang, sama tukang parkirnya, oh bukan, ini Pak terima kasih, kasih dulu. Kasih. Ya misalnya dikasih uang. Nanti lihat ya, setelah itu kalau itu bukan parkiran yang sah, orangnya udah ngilang. Waktu Anda mau keluar, dulu ditagih lagi sama yang lainnya. Atau pas aku mau mundur butuh-butuhnya tukang parkir dia ada di situ. Tapi kalau saya sudah janjikan aku akan bayar kamu dengan begini. Dia tunggu itu. Tunggu. Harusnya itu gini loh. Hai kamu manusia, kata Tuhan. Berbaktilah. Beramal sosial lah. Layani aku. Dan sungguh-sungguh. Jangan bolong-bolong. Jangan berubah warna, jangan berubah setia. Nanti mungkin aku pertimbangkan kamu tidak masuk neraka. Wah, semua nggak ada satupun yang nggak ke gereja. Nunggu di belakangnya. Tanya orang yang sudah ke neraka, mau nggak mereka kalau kerja rodi sama Tuhan selama 100 tahun kemudian keluar dari api itu? Mereka mau semuanya, tukar tempat dengan kita. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Dia bayar di depan dengan putranya. I have accepted you. Makanya ada yang malas. Waktu nanti Tuhan butuh, gak kelihatan ekornya dia orang itu di mana.
10 orang kusta disembuhkan dulu 9. Suruh 10-10-nya. 9 gak kelihatan lagi buntutnya. 1 yang kembali terima kasih itu pun bukan orang Yahudi. Mungkinan orang Samaria. Harusnya ya, kalau saya bisa kasih saran, Tuhan tuh bayar di belakang aja. Kalau kalian semua baik-baik ya, good. Aku pertimbangkan gak masuk neraka. Gereja penuh. Semua orang berusaha. Seperti mau menyenangkan berhala gitu loh. Harus ini, harus itu. Enggak, itu ada karmanya. Tapi Tuhan itu sayangi kita di depan, mati di depan. Coba bayangkan. Makanya itu di gereja cuma ada 2 orang yang tahan. Orang yang sungguh-sungguh dalam gereja adalah orang-orang yang kelihatan. Seperti di gereja kita hari ini. Lihat ini. Lihat gereja kita penuh seperti ini. Karena orang-orang yang berterima kasih sama Tuhan. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Oh, haleluya. Bapak ibu saudara, Tuhan berkata, aku datang, aku membawa upahku. Membalaskan pada setiap orang menurut perbuatannya. Menurut saya, dari semua kaum agama di dunia, ini adalah penilaian sejujurnya saya ya. Sebuah koreksi buat orang-orang Kristiani termasuk saya. Pengikut-pengikut yang disebut Tuhan dalam kepercayaan, yang paling kurang ajar sama Tuhan itu orang Kristen. Setuju nggak? Agama lain harus berdoa berkali-kali. Kita saat teduh sekali sehari aja, bolong berkali-kali. Ada orang yang harus melakukan ritual tertentu. Mereka, bayangin, yang paling berani sama Tuhannya itu orang Kristen. Tapi juga orang Kristen pula yang paling tulus. Kalau mereka sadari dan mereka ikut Tuhan bukan karena ketakutan, tapi karena terima kasih dan syukur, Anda akan melihat orang-orang yang tidak bisa dibeli sama uang itu orang Kristen. Yang sampai dibakar mati jadi martir tidak akan lepaskan pegangannya, yaitu Kristus adalah orang Kristen. Karena kalau dia tahu bahwa dia bersyukur sama Tuhannya, nothing can buy him out. Tapi orang-orang Kristen yang kanak-kanakan, yang tidak mengerti ini, tidak bertobat sungguh-sungguh, itu orang Kristen yang paling kelihatan. Orang Kristen, kok bisa berani sama Tuhan? Mau kecewa lah, mau ngamuk sama Tuhan lah, itu orang Kristen. Nggak ada yang berani ngamuk sama Tuhan. Sama dewa aja nggak berani ngamuk kok, mereka ketakutan kok. Mereka takut dan hidup di bawah kutuk dewa itu aja ketakutan. Kita itu hidup di bawah berkat. Ingatlah waktu saya ajarkan tentang sebab waktunya sudah dekat, kita harus punya pandangan yang tepat akan Tuhan supaya kita jangan tersesat. Aku adalah Alfa dan Omega ayat 13, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Di sini Tuhan Yesus memberi kita suggestion, bukan suggestion sebenarnya. Iya sebenarnya suatu saran, karena ini bukan perintah. Ayat 13 ini adalah statusnya, akulah Alfa, akulah Omega. Artinya aku yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan akhir. Kita diingatkan sebagai anak Tuhan dalam suka, duka, up and down kita. Libatkan Yesus. Kekristenan itu bukan agama sebenarnya. Kekristenan itu jalan keselamatan. Artinya jalanlah sama Tuhan dalam suka, jalanlah sama Tuhan dalam duka. Waktu doamu dijawab, waktu doamu tidak terjawab. Waktu Anda mengalami berkat, waktu Anda mengalami musibah. Libatkan Yesus all the way. Aku Alfa dan Omega itu artinya libatkan Tuhan in the beginning, di permulaan. Libatkan Tuhan in the ending atau di akhirnya, dan ibatkan Tuhan di tengah. Yang disebut Alfa Omega ini bagi saya artinya Jesus all the way. Yesus sepanjang hidupku. Tiap langkahku ku tahu siapa yang pimpin. Tiap langkahku ku serahkan padanya. Jesus all the way itu berarti Yesus beginning, middle, and ending. Saya jadi ingat perkataan Petrus ketika 400 orang meninggalkan Yesus di Galilea. Petrus ngomong apa? Tuhan tanya sama Petrus, loh kalian gak sekalian tinggalkan aku kah? 12 orang itu. Satu akhirnya tinggalkan dia, plus one itu. 400 plus one yang tinggalkan Tuhan. Yudas Iskariot susulan. Tapi 11 itu kan setia sama Tuhan. Mewakili yang lainnya, Petrus ditanya sama Tuhan. Kamu gak sekalian meninggalkan aku? Jawaban Petrus itu menggugah hati. Aku harus pergi kemana Tuhan? Kau yang pegang firman kehidupan. Mau suka, mau duka, ya engkau satu-satunya pilihanku, aku tidak punya pilihan. Makanya Tuhan itu serahkan dirinya kepada Petrus, kamu yang pegang kunci wis.
Tuhan yang pakai dia untuk membuka pintu-pintu pertama dalam sejarah gereja. Aku mau kemana? Kata-katanya mirip sama pemazmur, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Tuhan mau sayangi aku, Tuhan mau pentungi aku. Emangnya gue punya pilihan selain Tuhan? Sekarang aku sudah sadar kebenaran, Engkaulah yang pegang firman kehidupan. Engkaulah kunci hidup dan matiku. What can I do? Desperately devoted to Christ. Karena saya mikir loh, hidup saya itu sepenuhnya di tangan Tuhan. Di hidup yang sementara, untungnya ada hidup yang kekal. Saya mau dilus-lus sama Tuhan Yesus, mau dipentungi hari ini. Saya tetap akan ikut Yesus. Emangnya punya pilihan apa? Apalagi waktunya sudah dekat. Segala sesuatu bisa berubah secara kekal, saya nggak berani lah ya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, ayat 14. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu. Berbahagialah mereka yang mengakhiri pertandingan imannya sampai akhirnya, itulah yang disebut membasuh jubahnya. By the way, kita semua sudah berjubah putih, tapi jubah kita belum berbasuh, belum dibasuh sempurna. Artinya keselamatan sudah menjadi milik kita, tapi kita masih punya perbuatan yang harus kita selesaikan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak. Saya sebut hak di situ adalah spiritual rights. Kita semua punya spiritual rights. Ingat ya, orang Kristen tidak dijanjikan selalu wealth atau kekayaan atau kesehatan. Saya harus, meskipun saya percaya kesembuhan ilahi, saya percaya berkat-berkat ilahi, namun demikian, tetap itu adalah area yang kita tidak bisa mengklaimnya sesuai kehendak kita. Tapi satu hal yang tidak digugat. Kita punya hak-hak rohani yang tidak bisa goyah. Bersyukur itulah hak kita, itu 100% kehendak Allah. Mengasihi itu hak kita 100% kehendak Allah. Apakah saya kaya? Nggak tentu 100% kehendak Allah. Kalau materi itu kan relatif, subjektif. Apakah semua orang yang sakit pasti sembuh? Di zaman Yesus hidup sebagai misionaris dalam tubuh jasmani saja, tidak semua disembuhkan di zamannya. Yang disembuhkan oleh Petrus berapa bulan ke depan, yaitu di gerbang indah itu sudah ada di gerbang itu waktu Yesus keluar masuk bait suci. Kesembuhan itu kehendak Allah, tapi kita tidak bisa klaim itu 100% kehendak Allah untukku selalu. Kita harus percaya lawan arus. Kalau kita mau sakit, kalau lagi sakit mau lebih parah, biarkan saja. Nggak usah doa. Kalau kita mau doa memang harus lawan arah. Tapi kalau kita nggak diberikan, kita nggak boleh marah. Karena yang disebut mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan. Itu bukan pohon kesembuhan, bukan pohon kekayaan. Pohon kehidupan itu berarti yang 100% menjadi hak kita adalah hal-hal spiritual seperti bersyukur, mengasihi, mengampuni. The joy of the Lord, sukacita. Hal-hal itu merupakan hak kita. Blessed, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Sebenarnya dikasih atau tidak dikasih oleh Tuhan, di area-area saya nggak bisa 100% klaim itu milikku. Saya sudah milik Yesus. Saya nggak bisa kemana-mana. Hidup mati saya dengan Tuhan. Kalau kita nggak bisa begini, kita nggak bisa tahan banting dan tahan ujian. Nah, sekarang kita melihat siapa saja orang-orang yang tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Alright, dengan cepat aja ya, daftar ini saya jelaskan. Pertama-tama disebut anjing-anjing. Anjing itu adalah suatu kiasan orang-orang yang kembali ke jalan hidup yang lama. Anjing di sini bahasa Inggrisnya the apostate, orang-orang yang backslidden atau yang murtad. Nanti kebaktian berikutnya saya akan jelaskan. Jangan coba Tuhan dengan murtad. Anjing-anjing di sini adalah the apostate, the backslidden, orang-orang yang kembali. Seringkali digambarkan sebagai anjing yang kembali menjilat muntahnya. Pernah enggak? Kalau punya anjing harus diajari toiletries, dia harus diajari potty trainingnya bagus. Kalau enggak gitu ada anjing itu yang setelah kencing, jilat kencingnya sendiri. Namanya anjing. Bahkan ada anjing yang makan kotorannya sendiri. Saya enggak tahu kenapa kelakuan-kelakuan yang aneh itu dilakukan oleh hewan piaraan, saya enggak tahu. Mungkin tanya Caesar, jangan tanya Philip. Saya bukan dog whisperer soalnya ya. Jadi
Anjing-anjing di sini lambang tentang orang-orang yang dulu Kristen lalu habis itu mundur. Ini orang-orang yang meninggalkan Tuhan dengan pilihan. Lalu tukang-tukang sihir, kata tukang sihir di situ tuh okultisme. Orang-orang yang main-main dengan berhala. Tapi dalam bahasa Yunaninya, Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Greek kuno. Kata tukang sihir itu interesting sekali, adalah pharmakos. Kayak farmasi itu PH, pharmakos. Yang artinya orang-orang yang menyalahgunakan obat-obatan. Karena mereka tukang sihir itu juga pakai ramuan-ramuan jamu-jamu itu. Jadi mereka pakai daun-daunan. Jadi farmakos ini juga bagi orang-orang yang menggunakan dan mengedarkan terutama narkoba. Tapi tunggu dulu ya, ada orang-orang Kristen yang struggle, ada orang-orang Kristen yang bergumul dengan sesuatu atau dengan kecanduan. Yang kayak gitu tidak termasuk kategori ini karena mereka mau free. Ini adalah orang-orang yang menjualnya. Orang-orang yang menawarkan dan yang menjerat sesamanya. Ini bukan orang-orang yang perlu direhab, bukan. Kalau yang seperti itu jangan pakai ayat ini untuk mendakwa dirimu. Pakai ayat ini untuk bebas. Kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan pasti kasih saya jalan. Orang-orang sundal, kata sundal di situ dalam bahasa Yunaninya pornos. Ini bukan cuma orang-orang yang terlibat dengan pornografi. Aduh kok aku jatuh, doakan aku. Doakan, jangan berkata lu masuk neraka lu. Karena 22 ayat 15. Di dalam kitab Wahyu, kamu go to hell. Jangan begitu. Ini ayat tidak diberlaku untuk orang-orang Kristen yang struggle. Orang-orang Kristen yang struggling. Orang-orang Kristen yang bergumul. Kata sundal pornos di sini artinya selain cabul tapi male prostitute. Ini predator. Masuk ke gereja, mungkin dia sendiri dulu korban, dia cari mangsa. Siapa yang belum pernah ya? LGBT, siapa yang belum pernah homoseksual? Coba aku dekati, aku jadikan dia seperti aku tuh jahat. Ini orang bukan lagi pasien. Dia sudah menjadi seorang penjahat. Kata pornos di situ adalah male prostitute atau predator. Ini juga ada homoseksualitas di dalamnya. Orang pembunuh di sini, ini bukan pembunuh yang bunuh saja, tetapi juga haters, murderers, slanderers. Orang-orang yang suka melontarkan kebencian, bahkan fitnah. Ini termasuk di dalam kategori murderers atau pembunuh. Jadi pepatah zaman dulu itu ada benernya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tapi kalau sungguhan suruh milih, saya mending difitnah daripada dibunuh. Kadang-kadang pepatah kuno itu belum teruji juga ya. Pilih mana, gua bunuh atau gua fitnah? Ya fitnah aja, fitnah aja. Penyembah berhala, coba baca di sana. Penyembah berhala itu artinya idolater, idola itu oke, tapi kalau berlebihan itu idolater. Tapi bukan hanya itu, kata penyembah berhala di sini artinya matre. Apapun yang bisa kita lihat, panca indera, kita rasa, kita pegang, apapun yang bisa kita jamah, kalau kita jadikan itu Allah. Nah itulah berhala. Biasanya matre, ada satu idol yang paling bahaya di seluruh dunia. Akar segala kejahatan. Cinta akan uang. Jadi kalau foto itu begini itu kayaknya annyeonghaseyo, padahal nggak tentu. Yang penting mentahannya katanya. Ampun deh. Ya. Penyembah berhala. Dan setiap orang yang mencintai dusta, lihat itu, mencintai dusta dan yang melakukannya. Ini bukan yang bohong, mama ada, nggak ada, masuk neraka aku, bukan. Kalau yang gitu ya, saya selalu ajari anak-anak dari kecil, kamu nggak usah bohong, selalu ada cara kreatif. Nggak apa-apa sih, kalau kamu kepepet itu justru kamu bisa jadi lebih kreatif orangnya. Jadi lain kali kamu ngomong sesuatu, mama ada nggak? Kalau memang mbak belum bisa angkat telepon, oh bisa saya terima dulu pesannya nggak? Ada nggak? Ya bisa saya terima nggak pesannya? Lama-lama kan ditutup teleponnya. Nggak usah bohong gitu loh, ada cara lain. Supaya nanti suatu hari kalau berbisnis lebih pintar, cerdik seperti ular tapi nggak jadi ular. Kalau bohong itu jadi ular. Tapi di sini bukan orang yang berbohong gitu, ini orang yang mencintai dusta, ini aktif. Dan yang melakukannya, ini modus, ini dusta berencana. Ini munafik. Minimal dia munafik, maksimal dia modus. Banyak loh orang Kristen yang modus. Sungguhan loh, hati-hati jangan sampai kita kebobolan. Kalau ada yang begituan kita harus tindak. Ya, dalam dunia kerja yang modus begitu, ngakunya Kristen tetapi menggelapkan. Orang dunia aja punya etika, apalagi anak Tuhan. Yang kayak gini itu tinggal di luar. Kata tinggal di luar itu go to hell. Sekarang ingat ya, ayat ini bukan dipakai untuk Kristen yang struggle. Ayat ini dipakai untuk predator. Oke, 4 poin ini munculkan, selesai.
Sebab waktunya sudah dekat, number one. Satu-satu dong. Nanti nggak seru kalau semuanya 4-4. Ya, mau difoto nggak jadi, nggak sempet kan? Nah, maunya cepet-cepet pulang. Nggak. Jemaat ini haus dan lapar, selalu nggak cukup dan selalu mau semua porsi minggu ini ya. Jangan main-main dengan dosa atau setengah-setengah dengan pertobatan. Ingat tadi ya, jahat tambah jahat, cemar tambah cemar. Sudah tidak ada remnya. 2, taatlah kepada Tuhan dengan segenap hati dan lekas bangkit jika jatuh, karena waktunya sudah dekat. Ginilah ya, saya ngomong pakai bahasa yang paling masuk akal ya. Kalau dosa, jangan lewatkan 1 hari. Kalau marah, jangan lewat matahari terbenam. Ya. Saya rasa ini bukanlah suatu dorongan, bukanlah suatu saran untuk berdosa, bukan. Tapi saya kasih Anda framework-nya. Kalau memang dosa, cepat bangkit. Waktunya sudah dekat. Jangan lewat sehari ya. Marah jangan lewat matahari terbenam. Tapi matahari sudah terbenam, aku marahnya pukul 7 gimana? Ya jangan matiin lampu. Nyalain tuh lampu. Sampai berdoa sampai kau lepas. Atau bereskan dengan saudaramu itu. Amin. 3, libatkan Yesus dari awal hingga akhir dalam setiap proses kehidupan. Karena kita punya hidup belum dijalani penuh. Saya yakin nanti hari-hari ke depan ada saat-saatnya di mana godaannya luar biasa untuk meninggalkan Yesus. Termasuk saya. Ayo kita sama-sama shake hand. Kita kuat lewat. Kita sudah lewat puluhan tahun dengan Tuhan. Kita akan lewat ini. Amin Bapak Ibu. Sama Yesus itu Alpha Omega. Dia jangan jadi beginning aja atau middle. Sampai ending. Ya, 4. Lautan api sudah dinyalakan bagi predator tadi. Orang-orang jahat berencana yang hidup dalam dosanya. Jangan masuk ke kategori ini, orang Kristen. Ya, kalau Anda struggle, kami mengerti. Ayo kami doakan, kita doakan cari solusi dari Tuhan. Tapi jangan menjadi penjahat. Coba difoto, 1, 2, 3, 4, lekas. Ya. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Praise the Lord. Anda diberkati Tuhan? Praise the Lord. Amin. Kalau dulu-dulu nabi-nabi menubuatkan akhir zaman, sudah tidak usah dinubuatkan, kita sudah ada di dalamnya. Hawa di dunia ini sudah kelihatan. Detik-detik waktu yang kita antisipasi itu bukan lagi akhir zaman, tapi kiamat. Anda sudah harus tahu itu. Saya tidak ngomong ini supaya Anda nanti kembali ke kehidupan sehari-hari, tidak bergairah kerja. Tidak. Justru produktif. Justru ini saatnya Anda bersaksi lewat pekerjaanmu. Ini justru saatnya Anda berbuat. Tunjukkan bahwa imanmu itu nyata. Hendaklah setiap orang yang punya sesuatu jangan bertindak seolah dia memilikinya. Serahkan Tuhan, pakai untuk kemuliaan Allah. Orang yang kawin jangan bertindak seolah-olah dia kawin. Artinya suami istri tidak fokusnya hanya dirinya. Tapi orang yang bujangan, tidak usah mengasihani diri. Lanjutkan kehidupan sampai Tuhan mempertemukan. Orang yang hidupnya tahu waktu sudah dekat, dia tidak akan sia-siakan. Waktu tidak disia-siakan, talenta tidak disia-siakan. Jangan sia-siakan Tuhan. Oh haleluya, sampai berapa lama sih kita bisa hidup di dunia ini? Lalu pertanyaannya kalau suatu hari giliran kita dipanggil oleh Tuhan, what have you done? My brothers and sisters, what have you done? Mungkin ada orang berkata, Pastor Philip, Anda sudah menuntun banyak orang pada Tuhan. Itu menurut Anda. Siapa kita saling membandingkan? Nah, kalau saya talentanya 5, Anda 1, nah masa saya dibandingkan ya nggak fair dong. Tuhan maunya di antara kita semua itu 100% hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau saya masih hidup, berarti saya duduk sama Anda, berdiri sama tinggi. Berarti saya juga belum kelar, Anda juga belum kelar. Kalau sekarang saya masih di sini, berarti saya dan Anda itu satu halaman, cuman bedanya peran. Berarti saya juga belum selesai, sama dengan Anda belum selesai. Ayo kita saling menyemangati. Ayo kita sama-sama saling mendorong. Jangan menjauhi pertemuan-pertemuan. Yang belum ikut CG cepat ikut yuk. Saya nggak mau terkesan cerewet ngomong begini terus. Tapi saya tahu itu Anda perlu. Ya? Oh haleluya. Sing a song. Kasih yang indah. Hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam
pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar, thank you Tuhan untuk keselamatan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukaku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukaku. Hari ini kita rayakan baptisan. Tirainya bisa dibuka. Baptisan akan dilakukan langsung live di dalam ibadah, di continue terus setelah ibadah. Saya perlu singgung sesuatu tentang baptisan sebelum kita nyanyi lagi. Baptisan itu adalah perintah Tuhan pertama bagi orang yang diselamatkan. Bukan pelayanan, bahkan bukan mengampuni, bahkan ini itu, bukan. Tapi percaya Tuhan dan hendaklah dirimu dibaptis. Kalau Anda masih ada yang belum dibaptis, saya mohon Anda segera dibaptis. Gereja tidak untung apa-apa dengan Anda dibaptis. Oh, apakah dengan Anda dibaptis Anda lebih, kami bisa tahan Anda selamanya? Orang sudah dibaptis mau hengkang ya hengkang, kita tidak bisa apa-apa. Tapi kami kalau menyuarakan sesuatu itu pasti untuk kepentingan. Pernahkah Anda ngurus satu surat, datang ke kantor pemerintahan, lalu berkata, "Tidak bisa, ini saya butuh surat kakaknya." Atau surat, ini loh, birth certificate-nya, surat kelahiran Anda. Semua udah lengkap. Tapi step 1-nya dilewati. Nggak bisa ya nggak bisa, nggak keluar tuh. Tetap nggak keluar surat dokumen yang Anda perlukan. Lain kali Anda datang lagi setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun aplikasi, datang lagi, tetap butuh surat kelahiran Anda. Jangan-jangan semua pelayananmu itu tidak diterima oleh Tuhan. Yang aku butuhkan bukan korban, tapi ketaatan. Buat apa sana melakukan banyak tapi tidak pernah mendengarkan. Dengar dong papa maunya apa. Papa mau kamu belajar, anaknya kasih, papanya pengen kasih kado ini. Papa mau kamu belajar, dengarkan yang papa inginkan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Setelah itu baru. Bukankah Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku? Step 1-nya. Lalu baptislah mereka. Baru setelah itu ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan padamu. Matius 28. Dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Jangan sampai Anda ditolak terus karena step 1. Baptisan itu baby step-nya. Perintah Tuhan pertama. Dan itu ignites, itu membuka yang namanya dimensi misi Kristus dan tujuan Allah atas hidupmu. Bayangkan anak Allah aja gak bisa bypass itu loh. Yesus. Yohanes mundur, oh jangan. Kamu harus lakukan ini, karena ini kehendak Bapakku. Anak Allah bukan karena dosanya. Untuk memberi teladan pada kita, sedangkan kita orang berdosa dibaptis lumrah. Dia berkata, kamu harus lakukan ini. Kalau kamu tidak lakukan ini, Roh Kudus tidak akan turun dan saya tidak akan menjadi Mesias. Permulaan misi Yesus Kristus dibuka lewat baptisan di Sungai Yordan. Who are we? Tapi aku sudah jadi majelis. Aku sudah jadi gini, Bapak. Anak Allah kita lebih pangkatkan. Saya rasa ada purpose Tuhan yang akan dinyatakan setelah Anda taat di area ini. Saya berdoa di dalam nama Yesus, semua orang yang dibaptis hari ini di sebelah situ nanti kita akan rayakan bersama-sama, kita akan syukuri. Dan sembari dengan itu,
sambil kita baptis mereka. Anda yang mau dibaptiskan hari ini menyusul mereka, di gereja kita baptisan itu langsung dilaksanakan, meskipun nanti masuk kelas untuk dapat sertifikat, karena kita meyakini baptisan itu permulaan pemuritan. Kalau itu Anda, majulah ke sini waktu kita nyanyi ini, baptisan dimulai. Oke? Marilah maju ke sini dan orang yang maju kita kasih tepuk tangan semangat untuk mereka. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau, mari setiap orang yang butuh untuk terima Yesus dan juga mereka yang perlu dibaptis, maju ke sini sekarang. Haleluya. Oh, beri tepuk tangan untuk orang-orang yang sedang dibaptis sekarang. Haleluya, yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Saya sudah tunggu lama. Haleluya. Engkau bukan. Masih ada, maju ke sini sekarang. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Welcome home. Haleluya. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Welcome home. Karya terbesar dalam hidupku. God bless you. Jesus loves you. Selamatkanku. Haleluya. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau bukan. He loves you. Dia mengasihimu. He loves you. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah welcome yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Haleluya. Haleluya. Untuk baptisan yang terjadi sekarang dan yang akan menyusul. Jemaat yang terkasih yang ada di depan sini, Anda membuat keputusan yang tepat. Inilah ketaatan pertama yang Tuhan tunggu-tunggu dalam kehidupan. Mulai hari ini, terbukalah sebuah dimensi, yaitu misi hidupmu akan dinyatakan oleh Kristus. Saya ajak kita semua jemaat untuk mengulurkan tangan, kita memberkati, mendoakan mereka. Saudara yang di depan sini bisa letakkan tangan di dadamu. Ikuti saya berdoa, karena firman Tuhan berkata di Roma 10 ayat 9 dan 10,
Hendaklah hatimu percaya namun mulutmu mengaku. Mengaku bahwa Yesus mati bagi dosamu. Dia bangkit, Allah membangkitkannya dari antara orang mati. Maka dengan mulut dan dengan hati kau percaya mengaku kau dibenarkan dan diselamatkan. Barang siapa menerima Yesus, dia akan menjadi, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Barang siapa yang percaya dalam namanya. Ikuti saya berkata, Tuhan Yesus, hari ini aku sungguh-sungguh mau menerimamu dengan segenap hati. Jadilah Tuhan, Juru Selamat, bahkan Rajaku selama-lamanya. Aku percaya Engkau mati, menebus dosaku di atas kayu salib. Aku percaya Engkau bangkit pada hari ketiga. Engkau hidup di dalamku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Sebelum Anda nanti mengikut dengan para asyir ini diarahkan, bolehkah seluruh jemaat dalam hitungan ketiga katakan Jesus loves you. Kita welcome bayi-bayi rohani ini. 1, 2, 3. Jesus loves you. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Praise the Lord. Oh haleluya, haleluya. Hari ini malaikat bersorak-sorak bersama dengan kita. Di mana ada satu orang bertobat, seluruh sorga bergembira. Yang percaya sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saudara yang di depan bisa kembali. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih. Mari kita lambaikan tangan kita sama-sama. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Sekarang dengan ekspresi kecaplah, berarti pakai mulut kita. Dalam hitungan ketiga, waktu kita bilang kecaplah, kita beri kiss high sama Tuhan. Kita beri kecupan. Amin. 1, 2, 3, go. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Lagi kecaplah. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang. Tepuk tangan di atas kepala kita dengan drum saja. Come on. Syukur bagimu Tuhan. Puji Tuhan untuk Cigeban. Puji Tuhan untuk baptisan. Terutama puji Tuhan untuk keselamatan jiwa kita. Haleluya. Allah yang lagi. Syukur. Syukur. Syukur pada Tuhan untuk keluargaku yang sudah diselamatkan. Syukur pada Tuhan untuk keluarga Cigeku yang baik hati. Syukur untuk gereja ini Tuhan. Syukur untuk masa depan. Lambaikan tanganmu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang
diberkati Tuhan, katakan praise the Lord.